Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Toko mainan di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Banjar Jawa, Kabupaten Buleleng, terbakar. Sejumlah sumur warga di Desa Bone, Kecamatan Blabatu, Gianyar, kering kerontang sejak beberapa hari terakhir. Mencoba kelezatan kuliner lawar dan serapah kerbau di Kota Denpasar. KPU Provinsi Bali belum bisa melaksanakan putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan regulasi KPU RI terkait syarat koruptor dan mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gedeli Dartawan, Rabu pekan lalu mengatakan pihak KPU di tingkat provinsi bukan sebagai pembuat peraturan, sehingga KPU Provinsi Bali masih menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait putusan MA tersebut. Nah, terhadap putusan MA yang kemarin baru dibacakan, tentu kita tidak boleh serta-merta karena kami bukan melaksanakan sebagai pembuat aturan, tapi nanti kita menunggu KPU RI untuk membuat aturan yang jelas, barulah kita akan laksanakan. Apapun putusan KPU RI kita akan laksanakan. Artinya belum ada sama sekali arahan dari KPU RI. 29 September lalu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi dari Indonesia Corruption Watch, Perludem, Saud Situmorang, dan Abram Samad terhadap pasal-pasal yang dinilai mempermudah mantan koruptor maju dalam pemilihan legislatif. Seperti diketahui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mantan napi yang terkait kasus korupsi tidak bisa mengajukan diri menjadi calon legislatif sebelum melewati masa jeda selama 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polres Jembrana menangkap seorang pria asal Banyuwangi, Jawa Timur bernama Aditya yang mencuri sepeda motor di Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana. Pelaku memanfaatkan kecerobohan korban yang membiarkan kunci kontak tergantung di stang sepeda motor dan pelaku dengan mudahnya membawa kabur sepeda motor korban. Kapolres Jembrana AKBP Idewa Gede Juliana mengatakan, polisi sebelumnya mendapat 2 laporan yang sama di mana korbannya meninggalkan sepeda motor dengan kunci yang masih tergantung. Adapun cara dia melakukan, yang pertama ada sepeda motor yang diparkir di jalan, kemudian kuncinya masih nyantol, dan yang satu lagi kuncinya sudah down. Jadi ini yang disasar oleh pelaku, di mana yang bersangkutan adalah inisial NA, yang bersangkutan adalah seorang pengendara ojek online, di mana dia pada saat menengok keluarganya di Jawa, pada saat kembali dia melihat ada kendaraan, kemudian dia melakukan aksinya untuk mengambil sepeda motor tersebut. Jadi ini kita lakukan pengungkapan, namun yang kita ketahui, yang kita dapatkan bahwa ada 2 TKP yang ada di wilayah Jembrana. Tidak ada TKP, belum ada TKP lain yang dari pengakuan tersangka. Jadi ini memang motifnya hanya untuk mendapatkan keuntungan daripada tindak pidana yang dia lakukan dengan mencuri 2 buah sepeda motor. Pelaku keburu menjual sepeda motor hasil curian melalui media sosial sebesar 3 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Momen ini tidak bisa dilupakan Desak Made Rita Kusuma Dewi,
Rita meraih medali emas di Asian Games 2023 di Hangzhou, China di cabang panjat tebing untuk nomor speed atau kecepatan. Prestasi Rita tentu membanggakan kedua orang tuanya yang tinggal di desa Sambangan, Sukasada, Buleleng. Sejak duduk di kelas 1 sekolah dasar, Rita sudah tertarik dengan olahraga panjat tebing. Kedua orang tuanya, Idewa Putu Sekar dan Jero Komang Sari Artini, sempat tidak menyetujui karena berbahaya. Namun akhirnya mereka luluh. Dukungan orang tua memacu Rita meraih berbagai prestasi hingga membawanya ke ajang Asian Games di Cina tahun ini. Dengan prestasi yang diraih, Rita bisa mengangkat ekonomi keluarga. Ia membeli tanah dan merenovasi rumah. Saya kan sukanya lah, saya jujur secara ekonomi, saya terangkat oleh anak saya secara ekonomi, dan mungkin ya nama juga jadinya, nama keluarga besar, baik Banjar, desa, mungkin kabupaten, provinsi, bahkan negara, itu yang membuat yang bangga. Pertama sekali tidak menyangka, sama sekali tidak menyangka. Pertama karena basic dari keluarga juga tidak ada olahragawan gitu. Kedua orang tua Rita hingga saat ini terus mendukung putrinya untuk meraih prestasi. Sang ayah, Dewa Putu Sekar, bersama istri selalu menelpon Rita untuk memberikan dukungan dan doa. Bahkan mereka kini membangun tempat latihan khusus buat Rita untuk berlatih mempertajam rekor kecepatan memanjat tebing. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.